Perkenalkan, nama saya Alina Angela Fuadia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Islam, kekerasan, dan terorisme yang saya ambil dari buku dengan judul Berdamai dengan Al-Quran. Mari kita simak penjelasan berikut. Oke, pengertian dari kekerasan dan terorisme. Nah, kedua ini memiliki dua konsep yang sama, yakni mengenai kekerasan juga. Pengertian dari kekerasan sendiri itu adalah tindakan yang menggunakan kekuatan fisik atau psikologis, di mana hal ini jika terus-terus terjadi maka akan menimbulkan banyaknya kecelakaan, bahkan juga kematian. Dan pengertian dari terorisme sendiri yakni tindakan yang menggunakan kekerasan juga dan ancaman untuk mencapai tujuan politik, ideologis, dan agama. Seperti itu. Lalu bagaimana sih kita sebagai umat Islam dalam menyikapi hal tersebut? Jadi, sebagai umat Islam dalam menyikapi kekerasan dan terorisme, di sini ada 6 hal. Yang pertama yakni al-baghi dari surat An-Nahl, yakni artinya yang melampaui batas. Jadi di sini dengan ayat ini Al-Quran melarang umat Islam untuk melakukan permusuhan atau tindakan-tindakan yang melampaui batas. Yang kedua yakni tughyan di dalam surat Hud dari ayat 11 sampai ayat 12, yakni yang menunjukkan tentang ayat yang larangan melakukan kekerasan. Sudah sangat jelas di sini bahwa larangan melakukan kekerasan yakni agar kita menghindari yang namanya terorisme dan kekerasan di atas ini, materi kita yang sekarang. Oke, yang ketiga yakni azum. Azum artinya yakni kezaliman. Kezaliman itu apa? Jadi kezaliman itu kan adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yakni menyeleweng dari hal yang seharusnya. Nah, dari kata kezaliman, dari kata zalim sendiri ini sudah tertera dalam Al-Quran sebanyak 35 kali. Yang keempat yakni al-udwan, yang artinya permusuhan, yang memiliki makna asal yakni lari, di mana biasanya orang yang melampaui sesuatu itu kan dengan berlari dan melampaui batas. Jadi yang disebut dengan melampaui batas itu bukan hanya al-baghi saja, namun juga al-udwan juga bisa. Seperti itu. Baik, lanjut pada nomor 5 dan nomor 6. Nah, dari nomor 5 dan nomor 6 ini adalah tema dalam Al-Quran yang paling mendekati dengan terorisme. Mengapa? Karena artinya sudah jelas bahwa al-qati yakni pembunuhan, al-hirabah yakni aksi perampokan yang dapat menimbulkan kecemasan dan kekacauan dalam suatu daerah itu sendiri. Jadi dua poin terakhir ini yang sangat-sangat mendekati dengan terorisme, seperti itu. Materi selanjutnya yakni jihad bukan kekerasan dan terorisme. Salah satu konsep ajaran Islam yang dianggap menumbuh suburkan kekerasan adalah jihad. Nah, konsep ini sering disalahpahami oleh beberapa non-muslim dan termasuk umat Islam sendiri. Nah, Al-Ashafani membagi jihad itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, menghadapi musuh yang nyata, menghadapi setan, dan yang ketiga, menghadapi nafsu. Nah, dalam surat Al-Had ini turun untuk mengizinkan peperangan, menunjukkan bahwa perang yang diperkenankan adalah dalam rangka mempertahankan diri, agama, dan tanah air. Baik, kekerasan dengan dalih amal ma'ruf nahi munkar. Nah, amal ma'ruf nahi munkar adalah salah satu sendi terbesar dalam setiap agama. Para nabi pun diutus untuk hal tersebut, sebab tanpa prinsip tersebut kerusakan di muka bumi ini akan merajalela dan akan terjadi di mana-mana. Prinsip ini dikenal dengan hizbah, yang memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas internal masyarakat muslim dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan, seperti itu. Melalui cara-cara kekerasan, tidak sedikit aksi kekerasan dan teror dilakukan dengan dalih amal ma'ruf dan nahi munkar. Jadi sudah banyak sekali kita temukan di masyarakat ini ya tentunya teman-teman. Nah,
Agar tidak terjadi kekacauan yang menyebar luas dalam pelaksanaan konsep hizbah, para ulama berdasarkan kajian mendalam terhadap teks-teks keagamaan menyimpulkan beberapa ketentuan bagi pelaku hizbah. Ibnu Taimiyah menjelaskan syarat utama seseorang yang akan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar yaitu memiliki ilmu pengetahuan, bersikap lemah lembut, berjiwa sabar, dan menempuh cara-cara yang baik. Seperti itu. Memasuki yang terakhir, kesimpulan. Nah, kesimpulannya, dalam Islam, kekerasan dan terorisme itu memang tidak dibenarkan kecuali dalam konteks mempertahankan hak yang terampas dan melawan kezaliman ketika tidak ada jalan damai. Namun, penggunaan kekerasan untuk kepentingan sempit atau dengan cara-cara destruktif bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan perdamaian dan kasih sayang. Oleh karena itu, umat Islam memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menyebarkan ajaran Islam yang sebenarnya agar apa? Agar tidak disalahartikan oleh pihak-pihak lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.